malah diam ya. Ya. Terus ya udah akhirnya saya posting di Skele di LMS. Saya posting Skele terus saya tinggalin gitu kan beberapa. Kemudian saya cek beberapa hari itu sudah muncul ada mungkin sekitar 5 atau 7 gitu ya pendapat tentang itu pendapat dia apakah ARB itu perlu di Indonesia atau tidak. Dan beberapa jawaban dari mereka juga cukup informatif gitu ya. Cukup informatif. Nah itu tidak bisa kita dapatkan Bapak Ibu sekalian di kelas. Mereka nggak mungkin kemudian menyitir satu referensi gitu ya ketika menjawab. Sulit kan? Sulit. Tapi ketika kita gunakan LMS, Learning Management System, ada kesempatan bagi mereka untuk mencari sumber dulu ya kan sebelum mereka menyampaikan pendapat. Ya menurut Pak Hari, ini gimana nih ARB perlu nggak ya? Dia nyari dulu apa itu ARB, terus di negara tetangga seperti apa ya kan? Apakah di Indonesia juga ada? Nah, dari informasi yang dia tulis, saya juga baru tahu kalau salah satu perusahaan itu di Indonesia, perusahaan kesehatan, dia menggunakan ARB. Jadi kalau ada penelitian, dia harus lolos itu. Nah, itu baru tahu kan? Saya sampaikan dari pertanyaan gitu. Nah, yang lain juga akhirnya tahu gitu mahasiswa yang lain. Nah, kemudian yang kedua making teaching visible. Nah, ini untuk manajemen sehingga mereka bisa melihat proses pembelajaran itu seperti apa. Ya, kan? Itu bisa kelihatan di sini. Kalau kita menggunakan online blended learning. Kemudian ini active learning. Oke, that's active learning work. Ini ada paper juga dan ini sudah bisa di-download walaupun Journal Engineering Education ini restricted sebenarnya. Kalau kita cari di Google ini ada PDF. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menjalankan blended learning ini bisa kita gunakan ya metode active learning method. Karena ketika udah blended berarti harus ada pemahaman bagi mahasiswa bahwa mereka memang dituntut untuk aktif, student centered. Nah ini yang bisa kita gunakan. Nah, agar nanti blended learning kita efektif, ya, dijalankannya ada model yang disebut community of inquiry. Ini salah satu dosen di Fasilkom mengambil disertasi tentang ini, baru aja kemarin prapromosi ya. Beliau menganalisis online discussion forum asinkronus ya di online forum diskusi, online forum discussion untuk menganalisis konten diskusinya menggunakan framework ini ya, social presence, cognitive presence, dan teaching presence. Nah intinya apa Bapak-Ibu sekalian? Ini tadi. Jadi mengapa saya menyampaikan ini? Karena begini. Untuk konteks Indonesia saya secara umum saja bahwa kita masih rely on asynchronous communication. Karena kalau synchronous real time itu masih banyak setnya, terlalu banyak settingnya. Walaupun tetap bisa. Ya, kita bisa menggunakan Google Hangout ya. Tapi ingat itu juga jumlahnya terbatas ya, setahu saya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau real time 40, 60 orang, kita harus punya dedicated software. Contohnya apa? Adobe Connect kan? Bisa nggak Adobe Connect? Dulu waktu di Utah State itu tiap-tiap dosen punya akun. Ya, akun Adobe Connect. Jadi kita ada kalau nggak salah adobe.connect.usu.edu. Jadi tiap-tiap dosen yang mau dia melakukan real time communication dengan student itu udah langsung dapat. Cuma itu proprietary, lagi-lagi proprietary. Ya, cuma karena mereka merasakan kebutuhan adanya software itu, ya mereka beli.
Nah, itu. Selain Adobe Connect, apakah ada? Ada. Ya, kalau di Moodle tuh namanya Blue Button. Ya, silakan nanti dieksplorasi. Tapi kita masih sering secara umum kita masih menggunakan asynchronous communication, yaitu di forum. Nah, di forum itu Bapak-Ibu sekalian ada ini 3 hal ini. Kehadiran sosial namanya, kemudian yang kedua kehadiran kognitif, dan kehadiran teaching. Dan masing-masingnya ini bisa diperankan tidak hanya oleh dosen tapi juga mahasiswa. Bukan berarti ketika mereka pencetus model ini membuat teaching ini kemudian hanya teacher, enggak. Jadi ketika seorang itu memerankan aktivitas teach ya, share, itu dia sebenarnya memerankan proses teaching ya, sharing personal meaning ya kan, fokus discussion. Kemudian ada cognitive presence, jadi sharing informasi, jadi ngeblend Bapak Ibu sekalian, walaupun memang aktivitasnya satu gitu kan, sharing, yaitu ya teaching ya kognitif, ada hal yang dia share gitu. Kemudian social presence, nah, dia berkomunikasi secara sosial dalam forum diskusi. Jadi memang menyatu jadi satu ini. Ini sudah berjalan penelitiannya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau ingin melihat bagaimana ini diimplementasikan secara lebih detailnya, itu ada paper-paper sudah mulai banyak. Dan harapan saya nanti dari aktivitas kita gitu ya, Bapak-Ibu sekalian, keluar lagi papernya. Ya kan? Saya berharap demikian. Jadi mungkin entah tahun depan gitu ya, tahun ini melakukan penelitian tentang ini, tahun depan bisa dipublish. Nanti saya share tips di belakang. Oke, sekarang kita masuk ke blended. Nah, apakah blended learning? Ini question to ponder sebenarnya. Apakah blended learning ini yang terbaik untuk mata kuliah Anda? Ini kita pikirkan dulu, benar nggak ya? Terus pertimbangan apa yang perlu kita ambil ketika mau menjalankan blended course? Nah, apa itu blended learning? Ya, ini saya ambilkan dari Cornell. Jadi blended learning or hybrid learning is learning that combines the best of online learning and face-to-face instruction, ya kan, for the purpose of enhancing learning, ya kan. Flipping the classroom or inverted teaching are also form of blended learning. Ya. Bapak-bapak ada yang pernah mendengar istilah flip classroom? Flip di balik. Jadi nanti saya ada gambarnya, nanti saya jelaskan. Jadi flip itu biasanya kita menyampaikan bahan itu kan di kelas. Tapi ini tidak lagi. Jadi flip itu materi itu diposting di LMS sebelum hari H kelas gitu ya. Mahasiswa kita minta untuk membacanya dulu. Nah, di kelas kita bahas kontennya. Ada kesulitan enggak, ya kan? Kalau misalnya udah sepi gitu ya, oke, kita kerjakan latihan. Jadi kelas itu enggak kosong, enggak. Nah, jadi tapi itu adalah bentuk tindak lanjut dari kegiatan pre-class. Dan itu difasilitasi menggunakan ICT. Enggak mungkin Bapak-Ibu sekalian kalau ada ICT, flip classroom ini bisa jalan. Ya kecuali kita punya paper gitu ya. Oke, ini baca, ambil ya sebelum hari H, nih baca dulu. Itu masih tradisional kan. Tapi kalau undangan ICT semua sudah ada di LMS ya. Kalau misalnya ada video klip yang harus ditelaah, ada semua di situ. Nah, nanti di sini ada. Ya, salah satu kawan saya dia disertasinya flip classroom. Dia
ngambil subjek analisis numerik untuk engineering student, dan dia menggunakan experimental design, Bapak sekalian. Ya, research design yang jarang sekali orang ambil karena apa? It's not convenience sebenarnya ya. Walaupun itu ideal, tapi ya kalau misalnya Bapak Ibu bisa lah coba misalnya megang 2 kelas, satu kita kasih treatment, ya satu enggak. Ya, bisa aja temennya, kamu ngapain aja di kelas itu? Oh enak dong, saya punya iPad misalnya. Ya kan? Ada penelitian waktu itu kami memang beli 20 iPad Bapak sekalian. Untuk penelitian dan funded gitu. Ya, 20 iPad. Kami meneliti mengenai guided note, ya guided notes menggunakan electronic enhanced guided note. Ya beli iPad. Saya beli juga sama profesor kan, beli stylusnya ya kan. Ada yang udah berapa minggu aja udah rusak gitu. Karena memang namanya stylus tuh nggak ada yang bagus ya. Kalau saya pinginnya kan yang lancip gitu. Kalau dulu kan masih lembut gitu kan, itu cepat sobek gitu ya stylusnya. Kita beli ya kan namanya untuk riset gitu. Itu kita beli. Nah, flip classroom itu dibalik. Nah, ketika saya lanjutkan tadi yang teman saya itu, dia menggunakan experimental design, sudahlah experimental design di random lagi. Ternyata bagi sebagian anak, flip classroom itu tidak convenience, tidak nyaman. Ya kan? Yang biasanya dia dengerin dosen gitu ya di kelas, ini harus baca sendiri, harus nyimak sendiri kan? Tidak convenience. Dan bahkan ada yang ini yang yang menyampaikan ketidakpuasan karena gara-gara di assign.